Oke, para bujang, kembali lagi sama gue RCA Gimang. Di sini kita akan bahas sebuah Easter egg kartun dan misteri kartun lagi. Ya, di sini sudah part berapa ini? Part 8 ya, sampai lupa gue sebanyak ini ya ternyata. Ya, seperti biasa di sini ada progres editan gua yang udah jadi maupun yang belum jadi gitu kan. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oke, para bujang, kita sudah masuk di video pertama. Kita mulai videonya. Oke, stop. Ya, di sini sebenarnya bukan Easter egg ataupun misteri yang gimana banget sebenarnya, tapi tetap misteri. Jadi di sini adalah adegan cut scan. Ya, untuk pertama kalinya di pembahasan kali ini ada sebuah cut scan di mana potongan scan yang dihapus di TV gitu ya. TV Indonesia, TV lokal. Di sini ada adegan di mana SpongeBob SquarePants itu menyamar sebagai dokter ya. Dikira dia dokter karena udah berpakaian seperti itu sama dokter yang lain. Di sini dia ingin bukan memperbaiki ya bujang, maksud gua kayak ya memperbaiki sih gimana sih, maksudnya dia jadi dokter ikan gitu kan di sini karena tulangnya itu patah. Nah, tulang kakinya ya atau udah nggak bisa digunakan gitu. Di sini dia langsung ngambil tulang yang keras gitu, yang kaku gitu. Sebenarnya itu nggak cocok sama ikan ini. Nah, di sini ada adegan di mana sangat barbar ya sekali ya. Di sini semua tulang ikannya gila. Harusnya kan udah mati nih kan harusnya ya kalau diginin. Tulang ikannya lihat yang kecil-kecil itu yang udah rusak, ya ampun. Bener-bener emang tidak layak untuk ditayangkan di televisi ya, ini adegannya cukup creepy gitu. Di sini tulang ikannya keluar ya langsung sebenarnya mungkin di adegan itu masih layak lah, tapi di sini SpongeBob itu dimasukkan secara paksa, dimasukkan ke mulutnya, ditekan pakai tangan. Oke, pakai tangan masih kita maklumi, tapi di sini oh shit motherfucker, dengan santainya muka-muka apa ini ya, lihat dengan dua dokter ikan di sini seperti muka-muka psikopat, tidak ada rasa kaget sedikit pun, padahal SpongeBob itu udah barbar banget di sini. Dia masukin secara paksa, dia injek pakai kaki biar masuk tuh tulang-tulang ikannya ya. Gila, bener-bener nggak habis thinking. Emang layak sih, ini contoh salah satu adegan kekerasan ya bujang. Jadi nggak usah ditanyakan sebuah misterinya kenapa di-cut ya, lihat aja sendiri kayak gini adegannya nggak layak banget, apalagi kan kantor SpongeBob itu untuk anak-anak gitu kan. Oke, di sini jawabannya semua itu aja, ini nggak lebih dari itu, semuanya aman. Bukan aman sih, emang nggak layak bujang. Oke, lanjut di video yang kedua. Oke, stop. Ya, di sini untuk pertama kalinya lagi ada kartu Toy Story, dimana di sini masih Toy Story yang pertama. Jadi di scan ini semua seperti baik-baik saja ya. Di sini jadi Andy itu ditinggal oleh Andy dan Buzz ya. Di sini ditinggal di sebuah SPBU atau ya SPBU, pengisian bahan bakar ulang itu. Ini tinggalin sama mobilnya si Andy. Jadi ini si Woody maksud gue, ditinggal sama si Andy ya, sama Buzz ini. Nah, di sini sudah ada sebuah Easter egg di mana kita bisa lihat di bahan bakar ini ada logo Dinoco ya, di gambar gas itu ya, ada bacaan gas, dan di atas itu ada gambar Dinoco dengan Brachiosaurusnya, lambang dinosaurusnya. Dan di atas juga ada yang muter-muter itu plangnya gitu kan, Dinoco. Jadi Dinoco itu adalah salah satu brand ternama yang ada di film Cars ya, di film Cars. Masih satu perusahaan gitu, Pixar sama. Jadi di sini Pixar itu menyelipkan sebuah Easter egg untuk mengingatkan kita ke film Cars gitu. Sponsor ternama di film Cars itu kan ada Dinoco, dan pembalapnya juga ada kan, si siapa itu namanya lupa gue, yang warna biru itu. Nah, jadi di sini Andy, di sini Woody kayak
bingung ya karena ditinggal sama Andy tanpa Andy tahu pun kan mereka mainan. Di sini bahasanya diam dan ya udah nggak ada lagi sih. Jadi di sini semua ada Easter egg satu aja. Di sini ada Dinoco, brand ternama di film Cars, yaitu bahan bakar ya. Oke, segitu aja klarifikasi dari gua. Lanjut ke video yang ketiga, masih ada maksudnya bujang santuy itu loh. Oke, stop. Oke, di sini ada Upin Ipin, Mail, dan ya udah Upin Ipin dan Mail bujang. Oke, kita mulai ulang video dari sini dulu ya. Kita jelaskan. Di sini sebelumnya ada Mail, Upin dan Ipin pastinya ya, dan sepedanya si Mail yang dinaiki itu. Dan di sini dimana scan ini menunjukkan Upin Ipin dan Mail itu kaget ya melihat sebuah fansnya jenazah di sini langsung berlari, dikira maaf atau dikira meninggal gitu ya bujang. Jadi di sini Upin Ipin dan Mail kaget secara serentak gitu ya di sini kagetnya, lalu dia berlari di sini. Nah, fans jenazah itu. Nah, saat di adegan scan ini berlari, kita sudah bisa lihat satu keanehan di mana sepeda yang dinaiki Mail secara tiba-tiba hilang ya di sini saat Upin Ipin sedih sama Mail tanpa memikirkan ke belakang lagi, tanpa mereka lihat ke belakang. Di sini sepedanya Mail langsung hilang ya, entah dimaling atau emang kemana sepedanya bisa jalan sendiri mungkin bujang. Oke, kali ini gak usah diperpanjang lagi, ini hanyalah kesalahan pihak animasi Upin dan Ipin itu sendiri ya, atau animator atau editornya mungkin ya, jadi lupa menggambar sebuah desain sepeda itu lagi mungkin ya. Kan udah gue bilang sering kali, mungkin emang sulit banget detail itu sulit. Di sini hilang ya, jadi baik yang bilang di short video gue itu dicuri maling ya, nggak mungkin bujang. Kalau ada maling pasti yang dua tadi enggak gitu, tapi emang lagi ngobrol sih orang yang tadi. Dan di sini alhamdulillahnya atau nggak meninggal ya. Nah, atau langsung keluar gitu ngagetin mereka bertiga. Di sini langsung ada di mana scan mereka langsung meluk atau ya bersama-sama gitu. Di sini masih tidak terlihat sepedanya si Mail, jadi fix hilang ya. Di sini apalagi udah jelas banget. Jadi ini benar-benar kesalahan yang ya cukup kita bisa lihat secara kasat mata gitu ya bujang. Oke, segitu aja klarifikasinya, sepeda Mail hilang dan itu hanya kesalahan ya bujang. Lanjut ke video yang terakhir. Oke, stop. Di sini sebenarnya stopnya di sini nih. Nah, di sini ya. Tapi kita mulai dari sini. Kita bahas ya. Di sini Tuan Crabseed itu sedang bertukar sama SpongeBob ya, di mana SpongeBob itu memegang alih kendali penuh dari Krusty Krab ya di sini. Karena setahu sendiri Tuan Crab itu benar-benar mata duitan, dia sampai rela menukar restoran ya dengan sebuah di sini meja Krabby Patty warna-warni gitu kan, demi uang yang begitu banyak. Ini tuh ikan semua tuh anggap Tuan Crab itu uang ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kejanggalan di sini. Pertama, ada ikan kuning yaitu yang kita kenal sebagai Nat Peterson di sini. Di sini ada yang mukanya diem di sini, Nat Peterson. Nah, kita kasih stiker dulu ya. Nah, jadi ada dua anjir. Nah, ini kan Nat Peterson nih. Nah, ini Nat Peterson, di sini satu, di sini dua. Di sini yang cukup creepy di sini nih. Nah, itu dia kagak gerak nih ya guys ya, kita lihat. Nah, kayak matanya cuma begitu doang gitu, yang lain kan matanya menuju ke arah yang lainnya. Emang mungkin agak juling gitu kali ya. Bujangnya bukan ya, sepertinya nggak ada yang terlalu janggal lagi. Tapi yang kita kita cari benar-benar itu yang mengagetkan semuanya adalah ini ya, di sini dimana di scan ini
tanpa semua orang sadari, apalagi tanpa nggak dipelanin atau bahkan di skip, orang nggak bakal tahu di sini ada Nyonya Puff make topeng. Lihat ya. Di sini sebenarnya banyak yang bilang di short gue maupun di TikTok gue megang pisau ya. Sebenarnya nggak ada pakai pisau, tapi tangannya ke belakang. Secara tidak lain banyak teori gelap mengatakan si Nyonya Puff kan ini kan guru perahu gila ya. Jadi menyambungkan dari teori itu, kemungkinan Nyonya Puff itu lagi memata-matai Tuan Crab. Tuan Crab kan kalau di dunia nyata makanannya ikan buntal ya. Di sini kan ikan buntal itu Nyonya Puff gitu. Mungkin di sini dia mau memasak Tuan Crab atau ingin memotong-motong Tuan Crab gitu. Di belakang tangannya mungkin ada pisau gitu kan di tangan kanannya gitu. Ya itu hanya teori saja ya. Jadi di sini ada sebuah Easter egg, bukan misteri belaka. Jadi Easter egg di sini kayak tadi yang gue bilang teori gitu ya kan. Di sini sebenarnya dari kiri nggak ada apa-apa sih emang. Di sini jelas banget nih. Kita kasih stiker lagi. Kok malah teks anjir. Ya. Di sini bisa kita lihat nih Nyonya Puff di sini nih. Nah, dia pakai topeng ya, jelas sekali dengan bibir yang merah merona di situ. Di sini dia nggak bawa apa-apa, kita bisa lihat emang nggak ada di tangan itu. Mungkin di tangan kanannya, gitu teori gelapnya begitu Bujang. Jadi ada sebuah Easter egg di mana Nyonya Puff itu memakai topeng ya. Ya secara tidak langsung kayak memata-matai Tuan Crab untuk dimakan. Seperti itu Bujang. Gitu aja teori dari gua, yang pemikiran gue sih seperti itu ya. Apalagi Nyonya Puff itu kan terkenal gila gitu. Dan ikan buntal kalau di dunia nyata makannya kepiting gitu Bujang ya. Cukup creepy ya di sini sebenarnya ya, begitu pokoknya. Oke, segitu aja video dari gue Bujang. Semoga kalian terhibur. Di next video selanjutnya kita bahas lagi sampai tuntas seperti sekarang ini Bujang. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya Bujang. Thank you.